Halo teman-teman semuanya, selamat datang ke channel YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Pramana, dan di video kali ini aku ingin cerita mengenai perjalananku dengan penyakit bronkiektasis. Jadi aku sudah punya penyakit ini kira-kira 6 tahun ya. Aku mulai awal didiagnosis itu sejak tahun 2014, dan aku akan coba menceritakan bagaimana gejala-gejala awal sebelum didiagnosis, dan setelah didiagnosis apa saja yang aku alami gitu. Jadi aku itu sebenarnya sebelum didiagnosis punya penyakit bronkiektasis sebenarnya sudah mulai ada gejala. Jadi dulu dari bayi itu ada infeksi telinga ya yang kronis. Jadi telinga aku tuh keluar air terus, yang kiri sama yang kanan tuh ke gue keluar air dari kecil gitu sampai hilangnya tuh baru pas SMA, baru berhenti keluar air. Lalu setelah telingaku berhenti keluar air, aku malah mulai batuk berdahak gitu. Batuk berdahak setiap hari, tapi nggak ada gejala lain seperti perlukan berat badan, keringat dingin, sesak, itu nggak ada. Dan waktu itu sempat ke dokter penyakit dalam. Waktu itu dibilang oh mungkin alergi gitu. Dan batuknya terus ya dari aku SMA kelas 2. Terus pas mau ujian nasional tuh SMA kelas 3 aku opname karena demam berdarah. Dan dokter di sana juga ngecek jadinya ngecek dahak, dan itu dahaknya negatif TB gitu, nggak ada TB. Dan batuk berdahaknya itu hilang setelah ujian nasional tuh, kan 3 bulan libur gitu, hilang batuk berdahaknya. Jadi nggak ada gejala batuk berdahak. Tapi pas baru mulai kuliah, pas tahun 2013 itu, setelah ospek, batuk berdahaknya mulai muncul lagi. Mulai muncul, dan lama-kelamaan ada bercak darah di dahaknya itu. Jadi yang awalnya dahaknya warnanya kekuningan, hijau gitu, jadi lama-lama ada kayak bercak-bercak darah warna coklat gitu. Akan lagi ke dokter gitu, dicek dahaknya, oh bukan TB gitu. Lalu tahun 2014 di ronsen lagi, di ronsen dada, dan kelihatan waktu itu gambaran bronkiektasisnya. Tapi belum sampai opname ke bagaimana gitu. Pas bulan Maret 2014 itu baru aku diopname karena waktu itu batuk berdarah. Bukan batuk berdahak lagi, tapi batuk berdarah. Batuknya banyak banget ngeluarin darah waktu itu. Makanya dibawa ke rumah sakit dan diopname. Di CT scan yang pertama aku cuma CT scan sekali aja, dan kelihatan gambaran honeycomb appearance-nya di sana gitu, opname gitu. Dan aku sejak tahun 2014 tuh sering opname, kira-kira setiap 3 bulan sekali opname, karena mengalami infeksi. Jadi lagi batuk berdarah gitu, setiap 3 bulan tuh lagi batuk berdarah, kira-kira 3 bulanan gitu. Dan tahun 2014 kira-kira bulan Oktober atau November gitu, aku dibawa ke Jakarta untuk di bronkoskopi sama dokter di sana. Dan diambil sampel juga, kan bronkoskopi itu dimasukkan selang lewat mulut kita, jadi ada kamera gitu untuk melihat gambaran paru-parunya. Dan waktu itu dokter di sana berpikir bahwa gambaran gambaran paru-paru yang di dalam itu seperti ada kerusakan akibat TB gitu. Makanya dokternya ngasih aku pengobatan TB yang kategori 1 ya, yang pertama kali itu. Namun setelah dikultur, hasil TB-nya tidak ada, negatif gitu. Gen expertnya negatif juga gitu. Tapi mau nggak mau aku harus ngejalanin kategori 1 itu karena udah telanjur mulai kan gitu. Dan tidak ada perbaikan sih selama pengobatan TB itu, justru batuk berdarah lagi gitu. Kira-kira bulan Februari 2015 lagi batuk berdarah gitu. Tapi pengobatannya nggak di Jakarta lagi, di Bali diminumnya gitu obatnya. Dan ya kira-kira opname 3 bulan sekali lah karena gejala yang sama gitu.
Lalu akhir tahun 2015 itu aku mulai agak ngerasa sesak nafas gitu. Dan waktu itu tiba-tiba malam hari itu kira-kira bulan Desember 2015 tuh aku terbangun dari tidur karena sesak banget kan, kira-kira jam 3 pagi itu nggak bisa tiduran, posisinya harus bangun gitu. Dan dibawa ke rumah sakit dan dia ronsen, ternyata ada efusi pleura atau adanya cairan pada kafum pleura. Dan di sana aku dipasang selang di dada, jadi ada chest tube ditusuk di dadanya biar cairannya kesedot. Jadi waktu sudah diambil cairan pleuranya, diperiksa, dan waktu itu dia tidak ditemukan ada bakteri TB waktu itu. Lalu lanjut seperti biasa. Lalu tahun 2016 bulan Juni itu mulai cek dahak lagi, dan waktu itu positif TB-nya. Jadi aku harus minum obat TB lagi. Jadi aku minum obat TB yang kategori 2, dimana waktu itu sempat disuntik 1 bulan. Baru setelah sambil minum obat juga, setelah itu lanjut lagi. Kalau obat TB kategori 2 kan lebih lama ya. Kalau yang kategori 1 6 bulan, kalau yang kategori 2 sampai kurang lebih 9 bulan gitu. Lalu setelah itu, setelah pengobatan TB yang kategori 2 tahun 2016 itu, aku merasa lebih baik. Jadi berat badan bertambah, lalu ya lebih baik rasanya setelah pengobatan TB itu. 2016 akhir, waktu itu juga sempat diopname karena sesak, tapi mungkin karena infeksi paru biasa gitu, gak berobat. Lalu tahun 2017 sampai tahun 2018 kondisiku cukup baik, jadi bisa mengikuti kegiatan kuliah gitu, bisa seperti biasa. Dan mungkin tahun 2019 kemarin itu agak lumayan capek mungkin ya aktivitasnya, sehingga aku ngalamin suatu kondisi yang namanya gagal nafas tipe 1. Jadi waktu itu memang udah gak tanda, jadi kok dahaknya lagi ya makin gelap gitu, kok agak sesak ya pas jalan gitu. Dan aku cek saturasi oksigen pakai alat pulse oximetry juga, waktu itu kok saturasinya turun ya gitu. Biasanya saturasiku 93%, tapi kok sekarang di bawah itu gitu, kira-kira di bawah 90% gitu. Kan kita tahu bahwa saturasi oksigen di bawah 90 itu kan nggak bagus ya gitu ya, itu perlu suatu tindakan gitu. Dan aku ke dokter, tapi lupa nyampein informasi tentang saturasi oksigennya. Cuma nyampein informasi bahwa dahaknya berubah warna gitu. Jadi nggak kesampaian itu informasinya, dan dokternya juga nggak meriksa saturasi oksigenku gitu. Jadi tahun 2019 bulan November itu mulai ngalamin gagal nafas. Jadi gimana aku perlu diopname untuk mendapatkan oksigen. Lalu juga waktu itu infeksi juga agak eksaserbasi sehingga perlu obat antibiotik, dan juga sempat dikasih obat anti jamur juga, mungkin karena melihat agak infeksi jamur juga yang aku alamin gitu. Ya jadi kira-kira 6 tahun itu banyak sih yang aku alamin ya. Jadi gejalanya juga semakin berat yang aku alamin gitu. Yang awalnya tidak sesak itu, awal-awal pas didiagnosis nggak sesak kok nafasnya gitu, tapi semakin lama tahun 2016 tuh mulai sesak, kalau jalan itu mulai sesak dan nggak bisa berlari lagi gitu. Kalau dulu sebelum sakit kan masih bisa lari, tapi sekarang nggak bisa. Kalau naik tangga juga sesak gitu. Kalau sekarang nih tahun 2020 juga sebenarnya kadang lumayan sesak ya, biarpun lagi nggak aktivitas. Kayak kalau ngomong banyak kayak gini juga bisa sesak gitu. Makanya harus ya atur nafas yang bagus gitu. Dan emang banyak banget sih perubahan-perubahannya. Jadi tubuhnya banyak mengalami perubahan gitu, tapi semoga bisa dijalani lah gitu dengan semangat gitu. Ya mungkin ini adalah cerita aku punya penyakit bronkiektasis selama 6 tahun. Mungkin bisa menjadi sumber informasi bagi teman-teman yang ingin tahu mengenai penyakit bronkiektasis. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton, dan sampai jumpa.